Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhan Ardian dengan NPM 202044500536 dari kelas R7G, program studi Teknik Industri Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer Universitas Indraprasta PGRI Jakarta. Tujuan video ini dibuat untuk memenuhi tugas presentasi, review referensi dari tugas matkul mata kuliah seminar dengan judul analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan customer menggunakan metode modeling pendekatan CBSEM Dingikan Yuk Rawamangun. Sebenarnya untuk metode CBSEM ini saya fleksibel karena SEM itu mempunyai banyak sekali metode. Nah, untuk saya kerucutkan lagi, saya ingin memakai penelitian ini menggunakan CBSEM, atau nantinya jika dosen pembimbing saya suruh ganti, paling saya akan menambahkan dengan Smart SEM PLS. Kita masuk ke dalam pembahasan review referensi. Di referensi pertama ini dengan judul SEM PLS untuk analisis struktur kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah tahun 2017. Tahun jurnal ini pada tahun 2018, level jurnalnya Sinta 4, penulis Agustina Rianti. Masalah yang dihadapi pada jurnal ini adalah bagaimana struktur kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah tahun 2017. Analisis pada struktur kemiskinan dalam penelitian ini ingin melihat apakah ada hubungan dan bagaimanakah hubungan antar dimensi kemiskinan, dimensi ekonomi, dimensi sumber daya manusia, dan dimensi kesehatan. Penyelesaian pada jurnal ini adalah data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang berasal dari hasil survei sosial ekonomi Susenas tahun 2017 yang telah dipublikasi oleh Badan Pusat Statistik atau BPS, unit observasi sejumlah 35 kabupaten atau kota di Provinsi Jawa Tengah. Peneliti menggunakan alur analisis deskriptif untuk mengetahui secara umum, lalu menggunakan evaluasi model pengukuran dengan melihat validitas dan reliabilitas indikator-indikator dengan variabel yang lain, dan menggunakan analisis struktural equation modeling partial least square atau yang bisa disebut SEM PLS. Nah, untuk penelitian ini peneliti memakai metode SEM yang paling baru, yaitu SEM PLS. Keterkaitan pada jurnal ini ialah memiliki metode yang sama digunakan dan langkah-langkah alur pengolahan data yang bisa dijadikan referensi pada penelitian di Dingikan Yuk Rawamangun karena memiliki metode yang sama. Kedua, judulnya tentang penerapan metode struktural equation modeling pada analisis tingkat kepuasan mahasiswa FMIPA UII atau Universitas Islam Indonesia tahun 2018. Tahun skripsi ini pada tahun 2020, levelnya nggak ada karena ini adalah skripsi. Penulis Anita Gusmiarti. Masalah yang ada pada skripsi ini adalah pada penelitian ini, peneliti ingin mengetahui bagaimana SEM dapat menjelaskan hubungan antar aspek reliability, responsif, assurance, dan empati dengan masing-masing indikator dan pengaruhnya apa saja yang signifikan dari masing-masing hubungan tersebut terhadap mahasiswa FMIPA UII. Penyelesaian untuk skripsi ini, untuk mengetahui masalah tersebut, peneliti mengubahkan metode SEM untuk mengetahui pola hubungan antar aspek dengan masing-masing indikator yang digunakan, dan peneliti juga menganalisis kepuasan mahasiswa FMIPA Universitas Islam Indonesia dengan menggunakan pendekatan metode SEM. Keterkaitan dengan ini adalah upaya ini guna mengetahui kepuasan mahasiswa FMIPA Universitas Islam Indonesia dari berbagai faktor dengan masing-masing indikator sehingga terjadi kesesuaian mahasiswa dengan kampus menjadi relevan. Tentu saja penelitian ini tersebut sangat cocok untuk dijadikan referensi pada penelitian saya, dikarenakan persamaan penelitian yang menggunakan beberapa indikator dalam melakukan riset
serta menggunakan metode yang sama menjadi satu keluarga di SEM. Referensi ketiga berjudul Structural Equation Modeling dengan Alternatif Covariance Based. Studi kasus analisis faktor-faktor yang mempengaruhi dan dipengaruhi kepuasan pelanggan Marsini Coffee di kota Yogyakarta pada tahun 2021. Level jurnalnya nggak ada karena ini adalah skripsi. Penulisnya yaitu Wahyu Muafi Irfan Robani. Masalahnya, bagaimana langkah-langkah melakukan analisis BCSM dengan menggunakan indikator reflektif yang dimana peneliti ingin mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kepuasan pelanggan di Marsini Coffee di Yogyakarta. Penyelesaian pada pengolahan data penelitian menggunakan studi kasus dibantu dengan metode BCSM guna mengetahui hasil kepuasan pelanggan di Marsini Coffee Yogyakarta dan didukung dengan aplikasi Lisrel. Pada penelitian di atas, peneliti menggunakan studi kasus dalam mencari datanya dan dibantu dengan metode BCSM. Untuk mengetahui hasilnya, hal ini dapat dijadikan referensi yang akurat pada penelitian saya, mengingat penelitian tersebut juga di ranah F&B. Pada referensi keempat, yaitu dengan judul Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Masyarakat dalam Membayar Zakat Perkebunan Kelapa Sawit atau Pendekatan Struktural Equation Modeling pada tahun 2019. Untuk levelnya ini tidak ada karena ini skripsi juga. Penulisnya dengan nama Aditya Putra Pratama. Masalahnya ingin mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi kepatuhan masyarakat untuk membayar zakat perkebunan kelapa sawit yang dikarenakan setiap tahunnya mengalami peningkatan kualitas zakatnya. Penyelesaiannya, peneliti menggunakan beberapa metode yang di mana salah satu metode tersebut menggunakan metode SEM yang dimulai dari observasi sampai melakukan validasi guna mempertimbangkan hasil penelitian. Keterkaitannya pada penelitian tersebut sangatlah konkret dikarenakan peneliti menggunakan cukup banyak metode. Akan tetapi kesamaan penelitian tersebut dengan penelitian di Ngikanyuk adalah sama-sama ingin mengetahui faktor apa saja dalam mempertimbangkan pengujian asumsi-asumsi SEM seperti pengujian Outlier, normalitas, serta melakukan observasi secara langsung maupun via BPS atau Badan Statistics. Referensi kelima dengan judul Analisis Kepuasan Penggunaan Sistem Informasi Akademik di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada tahun 2019. Level jurnalnya tidak ada karena deskripsi. Penulis dengan nama Ridwan Hidayat Meha. Masalahnya adalah bagaimana mengevaluasi kepuasan pengguna-pengguna terhadap sistem informasi akademik UIN Jakarta dengan menggunakan metode TAM serta belum diketahui suatu pengukuran kepuasan. Penyelesaiannya adalah penelitian melakukan riset data menggunakan metode TAM dari beberapa variabel untuk mengetahui hasil yang ingin diperoleh terhadap kepuasan mahasiswa dalam menggunakan informasi akademik UIN Syarif Hidayatullah. Keterkaitannya adalah dari penelitian di atas menggunakan metode TAM yang dimana berbasis sistem di komputer. Terlihat berbeda, akan tetapi TAM dan SEM hampir sama, bisa mengukur kepuasan penggunaan atau pelanggan. Dan bisa menjadi ide opsional tambahan saya pada penelitian di Ngikanyuk Rawamangun. Review jurnal ke-6 dengan judul Pemodelan Covariance Based Structural Equation Modeling CBSEM untuk Kualitas Pelayanan pada tahun 2019, level Sinta 4 dan Dodge Indicate. Penulis bernama Nur Hidayati, Skolastika Mariani, dan Putri Aji Hendikawati. Masalah pada jurnal ini ialah peneliti berfokus pada permasalahan seberapa besar pengaruh dan signifikasi kualitas pelayanan, kepuasan pelanggan, dan loyalitas pelanggan. Penyelesaiannya, peneliti berfokus menggunakan analisis covariance based structural equation modeling atau bisa disebut dengan CBSEM dengan jenis pemodelan non-recursive dan peneliti menggunakan software pendukung berupa software Lisrel 8.80. Keterkaitannya, penelitian pada jurnal tersebut
berfokus pada perhitungan beberapa besar pengaruh dan signifikasi kualitas layanan kepuasan pelanggan, yang dimana peneliti menggunakan metode CBSEM. Dan keterkaitan dengan analisis dingin Romangun memiliki persamaan yang signifikan, yang dimana peneliti juga meneliti seberapa besar pengaruh kualitas pelayanan, kepuasan customer, dan sama-sama menggunakan metode yang serupa, yaitu CBSEM. Referensi ketujuh dengan judul Evaluasi Keberhasilan Penerapan E-Learning UIN Suska Riau menggunakan model Delone dan MClean dengan pendekatan Structural Equation Modeling SEM pada tahun 2022. Untuk levelnya tidak ada karena ini skripsi. Penulis Anissa Sri Wahyuni. Masalah penelitian ini berfokus untuk mengevaluasi keberhasilan penerapan e-learning UIN Suska Riau, apakah serta menganalisis kepuasan para mahasiswa dalam penerapan e-learning di kampus UIN Suska Riau. Penyelesaiannya, peneliti menggunakan pendekatan Structural Equation Modeling SEM untuk melakukan evaluasi tingkat keberhasilan penggunaan e-learning berdasarkan persepsi dosen sebagai user dan mengetahui variabel yang berpengaruh terhadap keberhasilan sistem informasi e-learning. Keterkaitan permasalahan yang dialami penulis dengan peneliti, saya memiliki persamaan, hanya saja penelitian mengevaluasi sedangkan saya menganalisis faktor-faktor kepuasan. Dan penelitian ini cocok untuk saya menjadikan referensi lanjutan pada penelitian saya. Judul referensi ke-8 dengan judul Analisis Kepuasan Mahasiswa Terhadap Kualitas Website Sistem Informasi Akademik Universitas Islam Negeri Alauddin, Makassar, dengan menggunakan metode Structural Equation Modeling. Tahun 2020, levelnya tidak ada karena ini skripsi. Penulis bernama Yanti Kumala Dewi. Masalah pada penelitian ini ialah peneliti tertarik melakukan penelitian di UIN Alauddin, Makassar untuk mengetahui indikator yang mempengaruhi kepuasan pengguna website sistem informasi online di UIN Alauddin menggunakan metode kedua Structural Equation Modeling. Penyelesaiannya, bagi peneliti memperdalam wawasan serta mengaplikasikan metode Structural Equation Modeling atau SEM untuk menganalisa kepuasan pengguna terhadap kualitas website sistem informasi akademik. Keterkaitannya ialah permasalahan yang mirip dan metode yang serupa, akan tetapi berbeda dari segi tujuan. Penelitian ini sangat cocok untuk saya jadikan sebagai referensi selanjutnya. Review jurnal ke-9 dengan judul Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Konsumen pada PT Bina Sejahtera Bangun Persada Serang Banten pada tahun 2021. Level jurnalnya adalah Scholar, dan karena dia tidak tercantum di Sinta maupun Scopus, akan tetapi jurnal ini tercantum di Scholar dan RJI atau bisa disebut dengan Relawan Jurnal Indonesia. Penulis bernama Jojo Jalaluddin. Masalah pada jurnal ini ialah di dalam perjalanannya penjualan rumah di PT BSBP kurang berjalan dengan baik. Ini bisa terlihat di target penjualan yang belum terpenuhi pada setiap bulannya yang sesuai diharapkan oleh PT BSBP. Target penjualan yang diharapkan oleh PT BSBP pada setiap bulannya yaitu sebanyak 50 unit. Belum terpenuhinya harapan perusahaan bisa disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya kepuasan. Penyelesaian pada penelitian ini adalah peneliti ingin menggunakan jenis penelitian asosiatif. Peneliti menggunakan teknik sampling jenuh dalam menentukan jumlah sampel sebanyak 100 orang. Menurut Sugiono 2014, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh atau hubungan antara dua variabel atau lebih. Penelitian asosiatif mempunyai tingkat yang lebih tinggi bila dibandingkan dengan deskriptif dan komparatif. Perusahaan yang menjadi tempat penelitian ini adalah PT Bina Sejahtera Bangun Persada di Serang, Banten, dan teknik analisis yang digunakan adalah regresi linier sederhana. Pada penelitian penjualan rumah di PT BSBP, menganalisis pengaruh kualitas layanan terhadap kepuasan konsumen
yang dimana kemiripan analisis itulah yang cocok untuk penelitian ini dijadikan referensi. Review jurnal selanjutnya ke-10 dengan judul jurnal Struktur Equation Modeling atau SEM untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas pelayanan jasa PT PLN Persero terhadap kepuasan pelanggan di Desa Buano Utara pada tahun 2020. Level jurnal ini tidak tercantum di Sinta maupun di Scopus, akan tetapi jurnal ini sudah terbit di Scholar dan di Garuda. Penulis jurnal ini bernama Munahaji Lukaraja, Elvinus R. Pesulesi, Yopi Andri Resnusa, Muhammad Yahya Matdoan. Masalah pada jurnal ini ialah studi ini akan mengukur tingkat ekspektasi pada kualitas pelayanan jasa PT PLN terhadap kepuasan pelanggan di Desa Buano Utara dengan menggunakan pendekatan partial least square. Pendekatan ini merupakan bagian dari model analisis struktural equation modeling atau SEM yang banyak digunakan untuk menguji hubungan suatu teori. Penyelesaiannya ialah prosedur penelitian ini berkaitan dengan tujuan penelitian tentang penggunaan analisis SEM untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas pelayanan jasa PT PLN Persero terhadap kepuasan pelanggan di Desa Buano Utara, Kabupaten Seram, bagian barat Kecamatan Huamual Belakang, dengan menggunakan SPL 2019. Keterkaitan jurnal ini ialah memiliki metode yang sama digunakan dan langkah-langkah alur pengolahan data yang bisa dijadikan referensi pada penelitian di Mikanyu Rawamangun. Selanjutnya, review jurnal ke-11 yaitu dengan judul Mengukur Pengaruh Kepercayaan dan Kepuasan Pelanggan Terhadap Loyalitas Pelanggan dengan Model Struktural Equation Modeling SEM pada tahun 2023. Level jurnal ini adalah Senastitan 3. Jurnal ini tidak tercantum pada Sinta maupun Scopus, akan tetapi jurnal ini terbit di Senastitan 3. Penulis jurnal ini ialah M. Alek F., Dimas Nur, Irfan Pandu, Veronica Mudor, dan Aditya Apriawan. Masalah pada jurnal ini ialah penelitian di PT Telkom ini berfokus pada mengukur kepuasan pelanggan agar pelanggan mengetahui bagaimana caranya agar pelanggan melakukan kegiatan repeat order dalam waktu yang lama. Penyelesaiannya ialah pemodelan penelitian dengan menggunakan SEM memungkinkan peneliti untuk dapat memberikan jawaban dari penelitian yang bersifat regresif atau matematis. Pada dasarnya, SEM merupakan kombinasi antara regresi dan analisis faktor yang dapat diaplikasikan secara terpisah. Variabel laten dalam sebuah model persamaan struktural dapat berfungsi sebagai variabel endogen atau eksogen. Variabel endogen didefinisikan sebagai variabel dependen yang menerima pengaruh dari variabel independen atau eksogen. Keterkaitan pada referensi penelitian ini ialah permasalahan yang mirip dan metode yang serupa tetapi berbeda dari segi tujuan. Penelitian ini sangatlah cocok untuk saya jadikan sebagai referensi. Sekian dari 11 referensi penelitian saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.